Bisa kalian bayangkan gimana jadinya kalau ada cewek cantik yang cinta mati sama kalian, yang dimana cewek tersebut akan membuat kalian tegang atas dan bawah. Pasti penasaran dong sama ceritanya. Oke lah, daripada kalian ngehalu punya pacar sepekian derek, mending kita langsung saja bahas alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang editor manga bernama Yamase. Terlihat saat ini dia sedang putus asa sebab proyek manga yang ia garap itu di-cancel oleh penerbit. Lalu di tengah keputusasaan itulah ia melihat temannya yang sesama editor juga sukses dengan proyek yang ia kerjakan. Itu membuat Yamase merasa iri dengan keberhasilan temannya itu. Secara sudah 3 tahun ia bergelut di dunia editor, tidak ingin menyerah dengan keadaan. Yamase pun berniat menemui seorang penulis manga baru, sebab siapa tahu kali ini ia bisa sukses seperti temannya itu. Singkat waktu, kita diperlihatkan seorang penulis manga cantik yang baru saja Yamase temui, bernama Kojima Megumi. Lalu, Megumi menunjukkan manga buatannya pada Yamase untuk direview. Lalu setelah beberapa saat dicek, Yamase menilai kalau manga buatan Megumi itu sangat luar biasa. Yamase pun merasa heran bagaimana penulis manga pemula seperti Megumi bisa membuat cerita sebagus ini. Terlihat Megumi begitu senang ketika hasil karyanya dipuji oleh Yamase. Meskipun begitu, menurut Yamase harus ada beberapa bagian yang harus Megumi ubah supaya ceritanya jauh lebih menarik lagi. Namun, saat Megumi akan mengeceknya, ia malah sengaja menempelkan tubuhnya pada Yamase, yang itu membuat Yamase jadi sedikit salting dibuatnya. Belum cukup sampai di situ, Megumi malah memegang tangan Yamase dengan mesra dengan alasan kalau ia hanya ingin melihat tangan Yamase dari dekat. Tidak ingin kelewat batas, Yamase pun langsung meminta Megumi untuk sedikit menjauh darinya, sebab ia tidak enak dilihat oleh banyak orang. Lalu sesaat kemudian, tiba-tiba datang pelayan yang memesan kopi. Yamase sedikit bingung melihatnya, sebab dirinya tidak merasa memesan kopi tersebut. Kemudian sambil berbisik manja, Megumi mengaku kalau kopi itu ia yang pesan supaya Yamase bisa lebih lama lagi mengobrol dengan dirinya. Melihat tingkah Megumi yang begitu berani, Yamase mengira kalau Megumi menyukai dirinya. Lalu Yamase meminta maaf dan menolak kopi itu dengan alasan kalau ia masih ada pertemuan dengan orang lain. Lalu bisa kita lihat setelah Yamase pergi, Megumi terus memperhatikannya seolah-olah ia merencanakan sesuatu pada Yamase. Singkat cerita, saat Yamase akan pulang, tanpa diduga ia malah melihat Megumi dari kejauhan. Namun yang bikin Yamase bingung, kenapa Megumi malah pura-pura terjatuh di hadapannya. Lalu Megumi mengungkapkan, alasan ia menemui Yamase itu hanya untuk memberikan manga yang sudah selesai ia revisi sebelumnya. Melihat baju Megumi yang kebasahan, itu membuat Yamase merasa kasihan dan malah berniat mengantar Megumi pulang ke rumahnya. Lalu sampainya di sana, Yamase sedikit panik sebab ini pertama kalinya ia pergi ke rumah seorang wanita. Kemudian Megumi pun langsung memintanya untuk masuk ke dalam. Tapi saat membuka pintu, tanpa diduga Megumi langsung memojokkan Yamase ke tembok. Dan yap, Megumi pun langsung mengokop Yamase dengan begitu lembut. Lalu dengan dada yang sedikit menggoda, Megumi bilang kalau itu adalah hadiah yang ia berikan sebab Yamase sudah mau mengantarkannya pulang. Jelas, itu membuat Yamase sedikit kaget dibuatnya. Melihat Megumi yang semakin agresif, Yamase pun meminta Megumi untuk menjaga sikap. Sebab Yamase ingin hubungan mereka itu profesional, hanya sebatas editor manga yang Megumi buat. Lalu sambil memeluk Yamase, Megumi mengaku kalau ia selalu memikirkan Yamase sejak pertemuan hari itu. Yamase pun dibuat bingung apa maksud dari perkataan Megumi barusan. Lalu sambil memasang wajah yang menyeramkan, Megumi kembali mengatakan kalau ia sudah bilang sebelumnya pada Yamase bahwa dirinya akan selalu mengawasi Yamase setiap hari. Mendengar perkataan itu, akhirnya Yamase sadar siapa Megumi sebenarnya. Jadi sebelum menjadi editor, dulu Yamase pernah bekerja sebagai penulis artikel horor di sebuah majalah. Yang dimana
Cerita yang ia tulis di artikel tersebut berasal dari kisah nyata. Lalu untuk mendapatkan bahan cerita untuk artikelnya, Yamase nekat mewawancarai seorang wanita di penjara yang sudah menghabisi keluarganya tanpa alasan yang jelas. Namun anehnya, saat dia akan diwawancarai, si wanita malah marah-marah sambil menyebut nama Yamase dan mengancam kalau ia akan selalu mengawasinya. Dan kini Yamase sadar kalau nama asli Megumi adalah Shiga Shizuka, yang merupakan sosok wanita yang sudah tega menghabisi keluarganya tanpa alasan yang jelas. Sadar kalau wanita yang ada di hadapannya saat ini adalah cewek psikopat, tanpa pikir panjang Yamase pun langsung lari dari tempat tersebut. Karena panik, Yamase sampai terjatuh di sebuah terowongan. Di sana, ia sempat mengingat kembali saat dirinya bertemu dengan Megumi saat di penjara. Dan ia khawatir kalau Megumi akan balas dendam, sebab Yamase sudah membuat artikel tentang dirinya beberapa tahun yang lalu. Lalu di saat itu pula, tanpa diduga, Megumi berhasil menemukan Yamase. Yamase pun syok parah melihat hal tersebut, sekaligus bingung kenapa Megumi bisa mengikutinya sampai sejauh ini. Sebab bingung mau berbuat apa, Yamase pun langsung sujud dan meminta maaf pada Megumi atas hal yang sudah ia perbuat. Yamase menambahkan kalau ia menulis artikel itu bukan keinginan dirinya, melainkan perintah dari atasannya saja. Mendengar hal itu, Megumi malah tertawa dan langsung melempar semua manga yang ia buat pada Yamase dan meminta Yamase untuk membacanya. Lalu dengan dada yang mengintimidasi, Megumi mengatakan kalau ia ingin menguasai setiap bagian yang ada pada Yamase. Yamase pun hanya bisa pelangap-pelongo mendengar hal tersebut, sebab ia masih bingung harus berbuat apa. Lalu setelah melihat Yamase yang sudah gemetar sampai ke ubun-ubun, Megumi pun pergi dari tempat tersebut sambil bilang, "Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya." Singkat waktu, sesampainya di rumah, Yamase baru kepikiran bagaimana Megumi bisa mengikutinya sampai ke terowongan tadi. Lalu Yamase pun menemukan sebuah pelacak GPS yang sudah Megumi simpan di dalam tas miliknya. Karena sudah muak dengan ini semua, Yamase pun langsung menggeprek alat tersebut. Namun di sisi lain, Megumi sadar kalau alat pelacaknya sudah dirusak oleh Yamase. Namun semua itu sudah terlambat, sebab Megumi sudah tahu detail alamat di mana Yamase tinggal. Kembali pada Yamase yang sedang mandi junub di rumahnya. Terlihat ia masih bingung apa yang sebenarnya Megumi inginkan darinya. Ia masih sempat berpikir akan membatalkan rencananya untuk menjadi editor dan akan melaporkan Megumi ke polisi. Namun ia masih khawatir kalau Megumi akan berbuat nekat kalau dirinya lapor polisi. Tidak ingin memikirkan hal itu, Yamase pun akan kembali membaca manga yang sudah Megumi selesaikan sebelumnya. Singkat cerita, Yamase kembali menemui Megumi untuk membicarakan manga yang sudah ia baca kemarin. Lalu sesampainya di kafe, Yamase memutuskan akan terus menjadi editornya Megumi. Itu ia lakukan sebab Yamase hanya ingin memanfaatkan bakat yang Megumi miliki untuk perkembangan karirnya sebagai editor di masa depan nanti. Lalu Megumi malah bersikap mesra dengan menyuapi Yamase, yang itu membuat Yamase jadi sedikit malu dibuatnya. Singkat waktu, saat Yamase baru bangun dari tidurnya, tiba-tiba ada seseorang yang menekan bel rumahnya. Dan seperti yang sudah kalian duga, itu adalah Megumi. Alasan ia datang ke sini yaitu untuk menyerahkan naskah yang baru saja ia buat. Melihat banyak kardus di kamar Yamase, Megumi sadar kalau Yamase akan pindah rumah. Itu Yamase lakukan sebab kemarin Megumi sudah melacak rumahnya. Jadi ia akan pindah supaya Megumi tidak bisa datang lagi seenaknya. Megumi pun hanya bisa tersenyum mendengar hal itu. Kemudian saat Yamase akan menyiapkan makanan, tanpa sengaja jarinya terluka terkena pisau. Melihat Yamase yang terluka, Megumi langsung menjilat luka tersebut. Dan itu membuat Yamase jadi sedikit geli dibuatnya. Kemudian tanpa diduga, Megumi melakukan hal yang sama dengan melukai jarinya. Itu ia lakukan supaya bisa kapelan dengan Yamase. Melihat tingkah Megumi yang semakin edan,
Itu membuat Yamase jadi sedikit merinding melihatnya. Kemudian Megumi pun menyerahkan naskah manga yang ia buat pada Yamase. Lalu saat membaca manga tersebut, Yamase merasa tidak asing dengan cerita yang Megumi buat. Dan setelah diperhatikan, cerita yang Megumi buat itu tidak lain dan tidak bukan adalah cerita tentang kehidupan keluarga Yamase saat dirinya masih sekolah dulu. Dan yang lebih membuat Yamase kaget, Megumi tahu kalau ibunya dulu sering memanggil Yamase dengan sebutan Hana. Sadar kalau tingkah Megumi sudah keterlaluan, Yamase pun langsung meminta Megumi untuk pergi sekarang juga. Setelah Megumi pergi, Yamase pun langsung menelepon ibunya sebab ia khawatir terjadi apa-apa. Dan untungnya ibunya baik-baik saja. Itu membuat Yamase sedikit lega mendengarnya. Tapi tanpa Yamase sadari kalau Megumi masih ada di depan pintu kamarnya. Sambil mengusap-ngusap pintunya, juga terus menyebut-nyebut nama Yamase seperti orang stres. Kira-kira apakah Yamase bisa terbebas dari teror mengerikan yang Megumi lakukan? Kalem, nanti kita akan lanjutkan ceritanya di part yang kedua. Tapi kalau viewsnya rame, oke lah, mungkin segitu dulu review manga kali ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subrek supaya kalian gak kelewatan video menarik lainnya.